Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aulia Raudatusani. I am from 7A English Education Department with last student number is 0034. Hello everyone. Good morning and welcome back to my English class. How are you today? I hope you are all fine, healthy, and ready to learn English together. Okay, before we start the lesson, let me ask you one simple question. Have you had your breakfast? Yes? Good. No? Oh no. Don't worry. You can still learn English, but maybe a little bit hungry. Alright, students. Today we are going to learn about describing people. This material is very important because we often describe our friends, teachers, idols, or family members in daily life. So, let's start our lesson. Okay, students. When you meet someone new, what do you usually notice first? Apakah wajahnya? Atau rambutnya? Atau sifatnya? Yes, that's right. We usually talk about how someone looks and what someone is like. Nah, hari ini kita akan belajar describing people, yaitu cara mendeskripsikan seseorang dalam bahasa Inggris secara sederhana dan mudah dipahami. Definition first. Descriptive text is a text that tells what someone or something is like. We use it to describe how someone looks and how someone behaves. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak artinya itu apa? Oke, descriptive text adalah teks yang menjelaskan seperti apa seseorang atau sesuatu. Kita menggunakannya untuk menjelaskan penampilan dan karakter. Pada pelajaran kali ini, we will focus only on describing people, not animals or things. Now, let's move to the generic structures. Descriptive text has two main parts. The first one is identification. Identification is the introduction of the person. Artinya, bagian ini itu berisi nama, asal, ataupun pekerjaan atau peran. For example, her name is Lisa. She is from Thailand and she is a singer. And then second one is description. Description tells more details about the person. Nah, kalau pada bagian ini itu menjelaskan penampilan atau dalam bahasa Inggris yaitu appearance, dan juga itu karakter atau sifat, atau kalau diartikan dalam bahasa Inggris yaitu personality. Now, let's talk about appearance. Appearance means what someone looks like. Kira-kira ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Nah, appearance itu adalah penampilan fisik yang bisa kita lihat secara langsung. For example, height, tinggi badan, hair, rambut, eyes, mata, ataupun juga bisa skin, kulit. We usually ask, what does he or she look like? For example, she is slim and tall. She has long
hair. Nah, kata-kata yang sering digunakan yaitu adjektif seperti slim, tall, curly, long, straight, fair, and brown. Next, we describe personality or character. Personality means what someone is like. It tells us how a person behaves, not how they look. Karakter itu bisa dilihat dari perilaku. Misalnya ketika seseorang membantu teman, tersenyum, ataupun juga bisa berbicara dengan sopan. We usually ask, what is he or she like? For example, she is kind and friendly, or he is funny but lazy. Nah, adjective for personality itu biasanya yang sering digunakan yaitu kind, smart, honest, shy, and so on. Now, let's look at the language features. In descriptive text, we usually use simple present. Why? Because we talk about facts. Misalnya ketika kita melihat seseorang, she is friendly, she has long hair, she is tall. Nah, tadi kan saya juga menyebutkan adjektif. Nah, di descriptive text juga menggunakan yang namanya adjektif. Kira-kira apa itu adjektif? Yaitu kata sifat. Nah, di sini saya memberikan rumus dari kalimat untuk menjelaskan appearance atau karakter or personality. Rumus yang pertama yaitu she or he diikuti linking verb, terus diikuti adjektif, lalu dilanjutkan dengan noun. For example, she has long hair. She itu sebagai subjek karena subjeknya she itu harus menggunakan linking verbnya yaitu has, terus langsung diikuti yaitu long, terus diikuti hair. Nah, untuk rumus yang pertama ini digunakan untuk menjelaskan ciri fisik seseorang. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu his atau her, lalu dilanjutkan dengan noun, terus diikuti lagi dengan to be. To be itu apa aja? Yaitu is, am, are. Dan itu juga harus disesuaikan dengan subjeknya. Kalau am itu untuk saya, is itu untuk he, she, it, dan are itu untuk you, we, they. Dan yang terakhir yaitu diikuti dengan adjektif. For example, her hair is straight. Ini sebagai subjeknya, namun ini sebagai posesifnya, yaitu kepemilikannya. Terus, hair itu sebagai nounnya, is itu sebagai to be-nya, dan straight sebagai adjektifnya. Rumus yang terakhir yaitu she or he diikuti to be, terus langsung dia ikuti dengan adjektif. Nah, rumus yang ketiga ini digunakan untuk menjelaskan penampilan dan karakter. Misalnya, he is slim. She itu sebagai apa? Yaitu subjek, is itu sebagai to be, slim itu sebagai adjektif. And then, last one, yaitu he is kind. He itu sebagai apa? Yaitu sebagai subjek, is itu sebagai to be, terus kind itu sebagai adjektif. Untuk kalimat pertama itu menjelaskan penampilan. Karena ada apa? Yaitu karena ada kata slim. She is slim, berarti badannya si perempuan itu kurus. Terus yang kedua, he is kind.
Berarti pada kalimat ini itu menjelaskan karakternya. Si laki-laki tersebut baik. Sampai sini paham? Nah, dari 3 rumus kalimat tadi itu merupakan simple present. Dan kenapa itu simple present? Karena itu termasuk kalimat nominal. Kalimat nominal yaitu kalimat yang tidak diikuti dengan verb. Biasanya berupa ana, yaitu adverb, yaitu kata keterangan, noun, kata benda, and then yaitu adjective, yaitu kata sifat. Itu kalau yang namanya kalimat verbal berarti kalimat yang diikuti kata kerja. Nah, di sini kan di PPT ini juga ada vocabulary reference. Nah, teman-teman bisa simak kembali dan di sini juga disajikan sebuah teks atau paragraf terkait descriptive text mengenai describing people. Untuk paragraf yang pertama itu merupakan identification dan untuk paragraf yang kedua itu merupakan description yang menjelaskan penampilan atau karakter gitu. Alright students, before we end the lesson, let's review together. We learn the definition of descriptive text, generic structure, language features, and then the last one is simple sentence patterns. Now here is your assignment. Please choose one idol, friend, or family member. Write a short descriptive text about him or her using 5 to 6 sentences. And then the last one, use at least 3 appearance adjective and 2 personality adjectives. Okay, for the next lesson, we will learn analytical exposition text with the theme Healthy Life for a Healthy Future. Alright student, thank you for learning with me today. Keep practicing your English, stay healthy and stay positive. See you in the next lesson. Goodbye and have a nice day.